Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, masih bersama saya Loki Skut dan partner saya Nathan. Dan sekarang kita udah berdua bersama Kak Regin dan Kak Dinda. Yes. Nah di sini, ini guys, ini Smart Viewers ya, ini juga FYI, ini pertama kali loh. Gue dalam satu episode ada 2 narasumber langsung dan di sini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Nah ini seru banget nih. Ini juga pertama kali Nathan nge-cut budget saya ya. Harusnya 2 episode ya. Kan ya. Di satu episode ya. Nah, ada dikit ya. Di sini yang pengen kita tanyakan di sini memang ngobrol-ngobrol bareng juga, diskusi bareng dengan Kak Dinda dan Kak Rejen di sini berhubungan dengan UMKM di Indonesia nih, apalagi dalam masa-masa pandemi gitu kan. Nah, yang gue tahu juga itu adalah kalau misalnya di tahun 2020 ke bawah, 2019 ya lebih tepatnya, itu sebenarnya masih memang ada program-program pemerintah untuk memang kayak ada di JCC, apalagi yang gue tahu ya. Jadi tinggal apply nanti akan buka-buka. Jadi kayak disupport gitulah secara langsung. Ada temannya gitu ya, disediain venue, ada temannya gitu ya. Memang dikasihkan wadah lah untuk kita memang mempromosikan bisnis-bisnis UMKM. Nah ini mungkin dari yang tahun 2020 sampai 2021 mungkin dari Kak Regin dulu pendapatnya kira-kira bagaimana nih? Ada support dari pemerintah kah dan lain-lain gitu? Iya, kalau dari aku sendiri sih selama ini sejauh ini belum ada support karena memang sebelumnya pernah nge-apply juga, tapi sampai saat ini sih kita belum dapat tanggapan ya dari pemerintah terkait mengenai bantuan sosial tersebut. Jadi memang saat ini sih belum coba untuk apply lagi, jadi sampai sekarang ya belum ada gitu. Oh, maksudnya bisa apply, berarti memang ada dibuka gitu apa? Sebenarnya ada. Waktu itu aku juga baru tahu dari kelurahan setempat di situ ketika aku mau coba untuk izin buka toko di situ. Sempat ngobrol juga sama kelurahan, ternyata memang ini ada loh untuk bantuan sosial dari pemerintah gitu. Kalau mau apply-in gitu. Nah, waktu itu ya kita sudah, oh ya udah bagus dong kalau emang ada ya kita mau nih gitu. Cuma sampai sekarang ya belum ada gitu ya, belum ada tanggapan dari pemerintah. Gitu. Oh, I see. Kalau dari Kak Dinda sendiri bagaimana Kak Dinda? Ya sama sih, belum dapat support apa, mungkin saya juga nggak nyari info banget kali ya, jadi selama ini mandiri aja, sempat buka toko juga, kafe gitu, cuma bukan sendiri sih, kayak join gitu, kayak bagi hasil, jadi selama ini mandiri sih, nggak melalui pemerintah, jadi mungkin ada, cuma sihnya yang nggak little deeper aja kali, ya terlalu ngegali infonya. Ya mungkin kayak nanti dicari tahu lagi kali info ya. Maksudnya kayak tadi kayak dari case-nya Kak Regin itu kita bisa apply ternyata ya Nathan ya. Iya, sebenarnya bisa aja sih. Kita bisa apply gitu, bisa mengajukan gitu. Tuh, nah ini mungkin balik lagi, ini kalau misalkan tips, minta tips dari Regin dan Dinda, kira-kira untuk teman-teman yang kalau misalkan pengen memang bangun bisnis UMKM baru nih, gitu, bisnis baru, dan untuk maintain setidaknya untuk ya supaya di 1 tahun pertama lah gitu kan, karena ini memang untuk teman-teman juga kan memang baru 1 tahunan lah bisa dibilang kayak gitu kan, setidaknya karena banyak banget nggak sih, maksudnya dari teman-teman gue juga pribadi memang banyak yang pengen mulai bisnis akhirnya udah stop di 3 bulan atau udah akhirnya di 1 bulan pertama pas lihat masukannya rendah banget nih, akhirnya PD-nya udah hilang gitu kan. Nah itu kira-kira minta tips-tipsnya kira-kira untuk memulai dan juga untuk memaintain sampai 1 tahun akhirnya jadi stabil dan seterusnya lah gitu. Mungkin dari Dinda dulu boleh. Sebenarnya sih penting banget perencanaan ya, kayak bikin bisnis, perencanaan bisnisnya kayak apa. Jadi harus benar-benar matang sih, soalnya saya juga kan nyewa tempat, nyewa karyawan, bayar karyawan segala macam. Kalau nggak benar-benar matang bisa rugi yang ada kan. Ya intinya jangan nyerah, terus ambil pelajaran di setiap hal, kayak ternyata tuh aktualisasi bukan hanya dapat dari kantor gitu, dari bisnis tuh justru lebih banyak, kayak gimana cara manage orang, gimana cara manage uang segala macam, itu kita yang mikir sendiri dari nol sampai akhirnya ada outputnya gitu. Maksudnya kayak banyak banget, jangan jiper gitu, maksudnya emang secapek itu. Jangan mikir bisnis itu enak, bisa santai-santai di rumah, enggak sama sekali. Justru ketika kamu kerja, kamu cuma mikir 9 jam, tapi ketika kamu bisnis,
mau tidur juga kepikiran, aduh terigu gua habis nih gitu kan. Selama mata lo melek lo pasti mikir. Jadi jangan expect bakal senang-senang dulu. Jadi kayak emang prepare for the worst juga sih buat bisnis. Jangan bisnisnya enak di rumah nyantai kan, nggak juga. Itu justru jauh lebih mentalnya diaduk-aduk sih. Kayak harus siap nggak laku. Yang penting, tapi kalau untuk awal-awal sih emang siap rugi juga ya. Karena kan yang penting branding dulu sih. Kalau menurut gue branding, brand awareness-nya muncul gitu di benak orang-orang. Nah dari situ kan investor juga bisa datang segala macam ke depannya kalau mungkin mau bikin lebih gede gitu kan. Yang penting punya brand bagus dulu sih ke depannya. Ngejaga itu, ngebangun itu, jangan ngarep untung di awal. Tapi kalau dapat untung alhamdulillah. Tapi jujur ya, ini tuh lebih menguntungkan PO sih kalau gue pribadi, karena nggak ada biaya operasional, nggak bayar orang segala macem. Jadi kan kemarin sempat buka kan 3 bulan di kafe gitu kan, nyewa tempat, karyawan, ternyata emang sesusah itu. Dan kebetulan ngantor lagi nih, jadi nggak bisa sih kayaknya mantau, harus terjun langsung. Oh ya, untuk pebisnis pemula sih menurut gue ya emang benar-benar harus dipantau banget, langsung involve in charge gitu, karena nggak bisa ditinggal banget gitu. Kalau udah settle barulah boleh disambi gitu ya. Yang ada akhirnya ujung-ujungnya saya ngantor lagi jadi open PO. Untuk sementara emang paling aman sih open PO sih, karena nggak ngeluarin biaya banyak. Karena kalau buka lapak gitu ada toko online offline-nya itu jauh lebih susah sih, lebih costly ya. Dan dan perencanaannya juga harus sematang-matang, itu detail banget gitu. Iya. Nah, kalau dari Kak Regin gimana Kak Regin? Ya, kalau dari aku mungkin tipsnya ya, mungkin sama kayak kata Kak Dinda tadi ya, siap untuk rugi, itu benar. Karena pastinya awal-awal itu yang kita harapkan itu bukan profitnya, tapi yang kita harapkan adalah ini ada gak sih yang mau beli? Makanan kita enak gak sih? Minuman kita enak gak sih? Gitu. Bisa diterima gak sama masyarakat gitu. Dan mungkin aku punya yang namanya 4M yang selama ini masih aku jalankan sampai sekarang. Gak cuma protokol kesehatan nih yang 5M gitu. Terus juga ada 4M. Apa nih? M yang pertama itu mengamati. Jadi mengamati lingkungan sekitar, apa yang dibutuhkan orang, apa yang dibutuhkan kita sendiri, passion kita apa, kita amati gitu. Dari dalam diri sendiri juga kita nggak mungkin ngikutin tren orang gitu. Maksudnya orang lagi saat ini tuh kopi, jadi gue mau ikut bikin kopi gitu. Nggak bisa, karena justru itu yang malah jadi merugikan kita sendiri karena kita nggak suka kopi gitu misalnya. Jadi dari situ kita mengamati dulu kita sukanya apa, lingkungan sukanya apa yang bisa kita kasih. Kemudian M yang kedua adalah mencoba. Ketika kita udah tahu nih mau mau bikin apa gitu, usaha apa yang kita inginkan, baru kita coba. Ya mulai aja dulu gitu kan, nggak ada salahnya kita mencoba mulai gitu. Dengan ya benar tadi kata Kak Dinda, mempertimbangkan segala hal gitu ya, secara matang gitu. Tahu nih mencoba, setelah dicoba pastinya nggak akan terus naik ya, pasti akan ada turunnya juga, pasti kita ada jatuhnya juga. Nggak apa-apa. M yang ketiga kita bangun lagi gitu. Nggak usah takut gitu untuk terus coba. Nggak apa-apa deh, ini gagal, coba lagi. Seperti yang tadi aku ceritain juga, aku pun juga terus sampai udah mulai running itu belum 100% ready gitu minuman itu gitu. Masih terus aku kulik sampai sekarang pun juga aku mencoba untuk ini tuh sebenarnya udah enak belum di mata orang gitu atau di lidah orang gitu. Jadi ya itu, bangun terus. Dan yang M terakhir itu adalah mempertahankan. Justru yang mempertahankan itu yang sulit gitu, dimana seperti tadi Kak Nathan bilang, gimana sih supaya bisa mempertahankan? Ya itu, mempertahankan itu yang adalah tugas kita gitu. Gimana supaya bisa bertahan bahkan di kondisi yang pandemi kayak gini gitu. Ya setidaknya 1 tahun bisa gak kita jalanin itu, mempertahankan, kita konsisten. Ya itu yang menurut aku kira-kira 4M itu yang bisa dijadikan tips buat teman-teman UMKM kalau ingin mencoba atau mulai UMKM gitu. Mantap, itu dia. Lihat tuh, Smart Viewers 4M. Apa coba Nathan ulangin? Adi, gue mau lempar balik ke lu. Ini harus gue rewind dulu nih. Yang pertama mengamati.
Kedua, ayo Nathan. Memahami, mencoba. Mencoba. Yang ketiga, mengamati. Membangun. Membangun. Waduh. Yang keempat, memperhatikan. Mempertahankan. Itu dia guys ya, jangan lupa. Buat teman-teman nanti kalau misalnya itu rewind aja, di rewind. Nah, Ini kita dapat ilmu di tiap episode tuh dapat ilmu yang biasanya orang-orang webinar ya. Kita satu program TV udah cukup. Wow. Tapi ada satu lagi yang pengen aku tanyain terakhir nih sebelum kita ngomongin mengenai harapan ke depannya gitu ya. Nah, untuk teman-teman UMKM sendiri ini kan mungkin dari pemerintah mungkin masih dalam on progress gitu ya, selalu gitu kan. Kira-kira untuk misalnya ada mau wadahnya tertentu. Tapi kalau buat teman-teman sendiri dari kolaborasi kayak gitu ada juga nggak sih kepikiran kayak misalnya, gue kan baru mulai juga nih, kenapa nggak kolaborasi kan youtuber gitu kan, orang-orang masih baru kan biasanya juga kolaborasi kan tuh. Nah ini kalau misalnya buat dari Dinda atau mungkin dari Regin ada kepikiran kolaborasi nggak sih? Mungkin dari Regin dulu. Iya, sebenarnya sih sebelumnya udah pernah kolaborasi juga sama waktu itu namanya Sobat Mentai. Jadi aku pernah kolaborasi juga sama dia. Kebetulan Sobat Mentai itu yang punya adalah teman aku sendiri juga gitu. Jadi memang karena dia juga salah satu UMKM juga yang lagi istilahnya brand awareness juga ya gitu. Jadi kita sama-sama ya udah kita coba gitu. Untuk ini ya puji Tuhan banyak juga yang beli gitu. Karena kan otomatis followersnya dia dan followersnya aku yang jadi satu gitu ya kan. Karena yang satu mungkin mau cobain dari aku dan dari aku pengen nyobain dari dia gitu. Jadi memang sebelumnya udah pernah sama yang itu Sobat Mentai namanya. Cuma sebelumnya sampai saat ini belum ada lagi kolaborasi karena emang belum kepikiran ke situ lagi, tapi pengen ada, mudah-mudahan nih dari sini berjodoh juga nih sama Kak Dinda mungkin bisa kolaborasi gitu, karena kebetulan di tokoku kan belum ada makanan ya, jadi bener. mungkin bisa gitu untuk kita kolaborasi gitu. Sangat mungkin dong, mungkin. Tapi kayak cocok ya Tania, kita kayak mungkin next time harusnya kayak gini satu episode, dua narasumber. Narasumber ya? Jadi kita dua host tali kasih gitu ya. Kayak Mak Comblang ya. Mak Comblang. Nah kalau untuk dari Kak Dinda sendiri sebelumnya ada kolaborasi juga nggak sih? Palingan minta teman-teman selebgram checklist biru promosi dong gue aja gitu kan lumayan kan. Benar. Cuma kedepannya malah saya rem sendiri karena keterbatasan SDM kali ya, saya juga ngantor, terus bisa aja kan saya di media, bisa saya liput sendiri kan makanan sendiri, cuma mikirnya kayak kalau udah exposure-nya dapet, lo sanggup gak ngerjain gitu sih, lagi pertimbangannya di SDM sih. Saya hold dulu karena kayaknya nggak bisa dulu ngerjain, jadi emang sementara brandingnya dibatasin dulu, karena kalau kita cari mah ya Regin ya pasti ada aja celah kolaborasi, cuma pikir juga sadar diri, takutnya ketika kita udah go public yang benar-benar semua orang mau beli gitu, terus kita nggak bisa menyanggupi kan jadi jelek juga brand yang kita udah bangun dari lama gitu. Jadi harus analisa juga kemampuan diri sendiri, bisa nggak, sanggup nggak SDM-nya itu. Soalnya nyari SDM tuh susah banget lah. Kayak kemarin aja aku cerita dikit boleh nggak? Oh iya sih, boleh. Nanti kita akad paling. Ya sedih banget. Bercanda. Gimana kak? Gimana? Ya pokoknya kalau dari pengalaman kemarin sih, yang paling susah manajemen SDM karena kita nggak tahu itu orang siapa. Jadi kamu pernah aku dimakan-makanin sendiri gitu. Oh iya? Sampai ya ampun. Dia nggak masuk, nggak bilang gitu kan, kayak tiba-tiba bilangnya masuk ternyata nggak. Jadi emang benar harus siap sih, harus cari SDM yang benar-benar bisa dipercaya, itu sih kuncinya. Jadi kalau kita nggak siap di SDM, jangan coba-coba go public dulu kalau aku ya. Karena anjir keteter jadinya, yang jelek kan kita kayak misalnya dia juga, soalnya dia nggak ada sense of belonging gitu sama brand kita, kayak kerja dia masukin kulit telur kejatuhan yang rusak brand kita gitu kan, jadi kayaknya gitu sih, lebih ke kayak gitu. Jadi mungkin kolaborasi bisa aja kalau kita mau kan pasti ada jalan ya, kayak banyak banget lah pintu, nggak mungkin nggak ada pintu di dunia ini kalau kita mau mah. Cuma balik lagi ke diri sendiri sih, kayak sadar kemampuan dulu aja, kayak bisa nggak SDM-nya nyanggupin, kalau nggak bisa mendingan ntar dulu, jadi harus disimbangin. Kecuali kalau udah siap banget nih, material udah ada banget,
baru tinggal promosi besar-besaran. Kak Dinda butuh HRD kayaknya. Boleh. Kebetulan saya di kampus HRD sih. Ini kenapa jadi interview? Kebetulan saya Admin HRD bacot ya. Iya nih, makanya nih. HRD organisasi sih saya. Jadi buat sosmed nih Loki nih boleh nih buat balas-balasin DM orang nih. Silakan Lok. Boleh. Cocok ya. Boleh lah, abis syuting kali kita ya. Nanti. Nah, ini kita buat teman-teman juga untuk dari Dinda dan Regine, ini kan kita memang pasti mengharapkan sebaiknya untuk ke depannya dari tim teman-teman UMKM ataupun dengan bisnis masing-masing. Tapi kalau untuk dari masing-masing sendiri nih, untuk pribadi, bisnis pribadi dan juga untuk market UMKM ini ada harapannya seperti apa sih? Mungkin dari Dinda dulu juga lagi boleh. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang ya, kayak mau matengin internalnya dulu sih. Matengin internal, bikin bisnis plan-nya yang lebih matang lagi. Terus kemarin kan first timer ya, jadi kayak benar-benar baru nemuin kendala-kendala yang baru gitu. Nah sekarang kan udah ngerasain nih setahun kendalanya gini. Terus dicari lagi problem solving-nya kayak gimana. Untuk kedepannya mungkin lebih matang, baru promosi sih. Promosi besar-besaran baru ke depan ya, harapannya ya semakin luas pasarnya ketika internalnya udah matang duluan. Oke, siap. Itu garis bawah di situ ya. Ya. Oke. Dan harus fokus juga soalnya nggak bisa sambilan sih. Kok kayak gitu. Kecuali open PO ya. Soalnya open PO. Ya, itu udah dirasakan banget ya sama Regine untuk barusan. Benar. Kayaknya ngerasain banget. Dari hati. Kalau Kak Regine sendiri, harapannya Kak Regine? Nah. Iya, kalau harapannya mungkin ya hampir sama lah ya sama Dinda juga gitu ya. Yang pasti kita harus tetap matangin juga diri kita, mencoba untuk mengetahui gimana sih belajar gitu. Jangan berhenti belajar, karena dari sekarang pun juga sampai sekarang aku pun juga masih terus belajar gitu. Jadi gak ada matinya gitu belajar, karena dari situ kita jadi tahu gitu gimana mau ke depan, gimana mau menjalankannya gitu. Karena balik lagi kita semua tuh sebenarnya gambling gitu. Di sini kan pandemi kita nggak tahu kapan itu berakhir, ya kan? Kita nggak tahu kapan akan selesai gitu yang masalah pandemi ini gitu. Jadi emang semua gambling, tapi ya balik lagi harus terus belajar, terus berinovasi gitu. Harus 24 hour tuh yang harus dipikirin itu ya matang-matang dari diri sendiri dulu gitu. Bener gak sih gue mau ngejalaninnya ini gitu, gue mau ngejalaninnya di Searchbox ini, gue mau ngejalaninnya si kopi ini gitu. Udah yakin belum di situ? Kalau sudah yakin dari dalam, ya udah jalanin, gitu. Gak usah takut gitu. Karena ya kalau boleh sharing sedikit lagi, aku ini termasuk sebelum memulai ini, ketika baru mau mulai malah itu sempat diremehin gitu, istilah direndahkan juga gitu ya. Masa sih lo bisa bikin usaha gitu? Gimana sih? Aduh, usaha tuh yang ada rugi, ntar lo butuh ini gitu. Jadi emang benar-benar ada ketika kita dijatuhkan gitu, pasti akan ada. Mau dengan cara apapun, mau dari lingkungan manapun gitu, pasti akan ada. Bahkan aku dari orang terdekat aku sendiri meremehkan aku gitu. Cuma ya balik lagi, ini malah menjadi ajang pembuktian. Buktiin kalau kamu tuh emang bisa gitu. Kalau kamu tuh bisa menjalankan usaha ini. Jadi memang gak perlu takut gitu untuk mulai. Balik lagi ya 4M itu sih. mengamati, mencoba, membangun dan mempertahankan. Mantap, itu dia guys. Oke. Itu dia, pokoknya tadi kalau kita tarik garis lurus ya Nathan, Kak Regine dan Kak Dinda, pokoknya ini yang harus digalakan sama pedagang-pedagang yang masih kecil gitu. Yang pertama adalah internalnya mateng, perencanaannya mateng, brand awareness juga gitu. Dan kita nggak terasa ya Nathan, kita udah di penghujung acara. Masuk. Betul. Nggak terasa di penghujung acara. Mulus ya. Iya. Halus banget gak tuh tadi? Kurang Lok tuh, dibilang kata Dinda kurang kata. Enggak, maksudnya gue masih ada materi iklan lama nih, Benar. Nggak terasa di penghujung acara tadi yang penting harus digalakan tadi brand awareness
internal mateng, perencanaannya juga mateng. Betul, Nah tapi buat smart freeze yang di rumah juga kalau kepo mau tahu Lenotre sama kalau dari Kak Dinda juga dessertnya tuh apa sih? Boleh dari Kak Dinda dulu mungkin Instagramnya. Instagramnya Dandelion Dessert, sebenarnya plesetan gak mirip sih, Dandelion, Dinda L on Dessert ya. Oh. Dandelion. Iya, dan Dinda L on Dessert dibikinin teman sih. Terus Tapi keren singkatan. soalnya gue bakalan ada di Dandelion Project, Dandelion Dessert gitu kan, Dandelion Dessert. Jadi Dinda L on Dessert, Dinda L on Project, jadi kayak banyak ceritanya mau jadi city court gitu. Cakep, sadis. Boleh tuh, ntar langsung aja di check out emang itu. Dandelion.dessert ya kan. Nah, itu dia ya. Dindaelian.dessert. Nah kalau dari Kak Regin tadi Lenotre gimana tuh? Iya, aku kalau Instagram @lenotre.cafe aja. Ya. Oh, Nggak pakai aja sih. Kalau bahasa Indonesia tadi les notres ya. Les Notres, betul. Bahasa Indonesia itu bacanya, bahasa Indonesia beda. Kalau kan pasti ngomong bukan Lenotre, les Iya, betul. Iya. Udah pasti Iya. itu udah biasa. Oke, nah smart viewers, pokoknya buat teman-teman langsung aja cek tadi untuk akun Instagramnya juga, nanti langsung pesan-pesan order, mari kita support juga untuk semua teman-teman UMKM. Terima kasih juga untuk Regin dan Dinda udah dapat hadir ngobrol-ngobrol sama kita, luar biasa di sini, ini buat Udah teman-teman bagi pokoknya. insight. Betul banget, ini gue sangat berdoa ya kalau misalkan nanti benar-benar akhirnya jadi ada kerjasama, iya siapa pun Amin, knows. amin. Nanti lihat. Semoga Iya, betul. backstage nanti obrolannya. Oke, buat teman-teman Smart Viewers nanti minggu depan kita akan balik lagi. Buat yang penasaran jangan kemana-mana, nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Dah.